Baik, terima kasih kepada Bu Is. Pak Paulus, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Bima. Sama seperti Mbak Is, Mbak Is sudah cerita semua sebetulnya. Em, saya berterima kasih sekali dengan 10 orang penerima award yang nanti saya kira 2 minggu lagi ya, 10 hari bahkan akan menerima award dan terpilih di antara 112 peserta yang apa namanya direkomendasikan. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta. Ya, saya melihat cukup banyak pesertanya ternyata yang buat saya mereka-mereka adalah orang-orang yang care, orang-orang yang memang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan menengah dalam hal ini. Ya. Em, Tentunya dalam pembelajaran sains kita mungkin sudah cukup lama dan di tingkat-tingkat menengah selalu ada pemisahan antara fisika, kimia, biologi, dan seterusnya ya. Nah, dari presentasi hari ini, seminar hari ini, tampaknya saya bisa mendapatkan beberapa hal. Pertama, kita bisa melihat bahwa mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian itu tidak berdiri sendiri. Ya, ternyata harus juga berkolaborasi dengan guru-guru lain. Ya, contoh yang terakhir tadi, Pak Ardiansyah, ya, mata pelajaran kimia, tapi dia harus berkolaborasi dengan guru komputer, mungkin juga berkolaborasi dengan guru fisika dalam pembuatan apa namanya sensornya, gitu, ya, untuk bisa mendapatkan satu apa ya eh, materi yang utuh yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Itu menurut saya salah satu contoh dan mungkin bukan hanya Pak Ardiansyah, tapi sudah beberapa eh, peserta mempresentasikan sebetulnya ceritanya juga sama, harus berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Jadi saat ini di abad 21 ini tidak bisa lagi kita mengatakan sebuah mata pelajaran bisa berdiri sendiri, materinya ya sudah itu saja gitu, tidak usah ngurus dengan materi yang lain. Sekarang tampaknya tidak bisa begitu lagi. Ya, kita harus melihat lebih luas. Bahkan mungkin juga tidak tertutup kemungkinan belajar sains itu juga harus melibatkan apa namanya ilmu-ilmu sosial ya gitu. Jadi sekarang ini sudah sangat apa ya integratif gitu ya. Jadi siswa kita didik untuk bisa belajar seperti itu ya. Berapa hari yang lalu, kemarin mungkin tidak ada hubungannya dengan pendidikan menengah ya. Kemarin Pak Menteri Dikti Saintek, Pak Satrio itu jadi pembicara di tempat kita. Nah, beliau itu mengatakan satu hal yang cukup menurut saya cukup suatu apa menjadi inspirasi ya bahwa ketika kita mengajar mata pelajaran, mata kuliah, ya kalau di perguruan tinggi mata kuliah, tapi kalau di sekolah mata pelajaran kita itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, ya, tapi kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang nantinya mereka bisa survive di masyarakat. Mungkin itu menurut saya satu inspirasi yang sangat bold ya, eh, yang menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak hanya sekedar memberikan materi, ya, tapi pendidikan kita membentuk orang, ya, membentuk seseorang ya untuk menjadi apa namanya, menjadi manusia seutuhnya, ya. Mungkin itulah yang menurut saya menjadi tujuan dari pendidikan kita. Kalau kita semua para guru ya para dosen itu bisa mendidik dengan cara seperti itu, maka saya merasa tidak mustahil bangsa kita akan cepat sekali menjadi bangsa yang maju. Ya. Nah, em, yang kedua, ini sebetulnya tadi Pak Herwindo mau menayangkan ya, tapi saya kira mungkin kalau saya tayangkan juga agak sulit ya. Cerita tentang
cuplikan video 12 tahun yang lalu. Ya, cuplikan video dari tentang Pak Yohanes Surya. Nah, saya mungkin pribadi tidak selalu sependapat dengan beliau ya, tetapi ada satu statement yang menarik ketika dia mencoba mendidik sekelompok anak-anak dari Termute, Pak. Ini termute, Pak. maaf, yang tadi kedengar nggak? Oke. Ya, ada miss tadi di depan tidak terdengar. Oh, tadi ada miss, maaf ya. Oke. Sedikit saya ulangi lagi ya. Jadi pertama, maaf tadi saya commit, saya nggak tahu. Apa namanya? Pembelajaran ya di dalam mata pelajaran fisika, kimia dan sebagainya itu tidak lagi berpusat pada materi ya. Materi adalah satu alat untuk mendidik anak-anak kita supaya bisa berpikir, supaya bisa berinovasi, supaya bisa memecahkan masalah sehingga apa? Nanti kalau lulus dari sekolah ya, kalau dia melanjutkan perguruan tinggi ataupun dia tidak melanjutkan perguruan tinggi, dia sudah punya skill untuk bertahan hidup, survive. Ya, dia bisa bekerja di area manapun, ya bahkan kalau di perguruan tinggi juga sama. Ya, saya fisika, saya ketua prodi fisika, tapi lulusan-lulusan saya tidak selalu bekerja di fisika. Ya, ada bekerja di bank, ada bekerja di mana, tapi skill mereka ketika mereka menghadapi masalah, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana berpikir, bagaimana kreatif. Nah, itulah yang membuat mereka survive selama perjalanan waktu. Ya, nah menurut saya itu yang menjadi tantangan ya buat dalam pendidikan kita. Yang kedua, eh, Pak Herwindo tadi memang mau menunjukkan satu video 12 tahun yang lalu tentang Pak Yohanes Surya. Ya, secara pribadi saya tidak selalu tidak selalu sepakat dengan apa yang dia sampaikan ya, tetapi ada satu statement di dalam video itu ketika dia memperkenalkan sekelompok anak-anak ya, dia minta ke bupati di tempat yang ya dalam tanda kutip agak terbelakang ya gitu. Dan minta anak-anak yang paling bodoh ya. Dan Pak Yohanes Surya mengatakan dalam 2-3 tahun saya bisa membuat mereka menjadi juara. Ya. Dan memang ya treatmentnya sih memang kalau dilihat lebih treatment materi dan sebagainya ya. Tetapi inti dari Pak Yohanes Surya dalam mendidik mereka adalah pertama tidak ada siswa yang bodoh. Ya, apapun kondisi mereka, tidak ada satupun siswa yang bodoh. Yang ada itu adalah siswa yang belum memiliki kesempatan untuk bertemu, belajar dengan guru yang baik, dan mendapat metode pembelajaran yang baik. Itu yang menurut saya eh, cukup menyentak saya ya gitu sebagai pendidik untuk berpikir bahwa oh ternyata siswa itu bagaimanapun keadaannya ya kita tidak lagi melihat oh ini siswa pinter gampang diajarin, siswa yang bodoh setengah mati diajarin atau kita tinggalkan saja, tidak begitu. Semuanya itu punya punya potensi ya, tinggal bagaimana dia bisa bertemu dengan guru yang baik tidak ya, kemudian ketika bertemu dengan guru yang baik dia mendapatkan pembelajaran dengan metode yang baik juga. Nah, Bapak Ibu di sini seluruhnya itu adalah guru-guru seperti itu. Ya, saya sangat berharap seminar ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang sebagai pembicara hari ini mungkin dapat banyak juga dari rekan-rekan peserta. Rekan-rekan peserta juga mendapatkan banyak juga dari 10 presenter hari ini. Ya, jadi seminar ini akan menjadi suatu ajang di mana kita berusaha belajar bersama-sama untuk menjadi guru yang baik dan memberikan metode yang terbaik kepada putra-putri kita. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk menutup
Seminar Nasional Pendidikan ini, dan dengan mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya nyatakan Seminar Nasional Webinar Nasional Pendidikan pada tanggal 18 Januari 2025 resmi ditutup. Terima kasih atas partisipasi semuanya, dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.